Tanpa manifan, perbatasan antara Thailand dan Kamboja, lebih dari sekadar garis, adalah bekas luka yang dibentuk oleh persaingan berabad-abad dan pergeseran kerajaan. Pada 24 Juli 2025, insiden udara kecil meledak menjadi bentrokan militer paling serius antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade, dengan pertempuran meluas ke daerah sipil dan menyulut kembali keluhan lama. Video ini mengupas peristiwa taktik militer dan taruhan regional dari konflik yang mengancam akan menggoyahkan Asia Tenggara dan menguji kemampuan ASEAN untuk menjaga perdamaian. Hari dimulai dengan ketegangan di udara, secara harfiah. Pada pukul 9:45 pagi, radar Thailand mendeteksi drone militer buatan Tiongkok terbang dalam pola grid di atas wilayah yang disengketakan dekat kuil Tamuan. Pasukan Thailand mengeluarkan peringatan, tetapi drone terus melaju, mengumpulkan informasi tentang posisi Thailand. Setelah 20 menit, rudal Thailand menjatuhkannya, menghancurkan ketenangan yang tidak stabil. Kamboja menyebutnya serangan terhadap propertinya. Thailand menyebutnya membela diri. Insiden itu menandai era baru dalam sengketa perbatasan. Drone kini menyelidiki, memprovokasi, dan meningkatkan ketegangan. Penghancuran drone adalah percikan digital yang menyulut konflik yang sangat nyata. Dalam beberapa jam, perbatasan meletus dalam baku tembak. Penghancuran drone memicu eskalasi cepat. Insiden ini, yang awalnya tampak sebagai pelanggaran kecil, dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Ketegangan yang sudah membara di perbatasan kini mencapai titik didih. Pada pukul 19 pagi, pasukan Kamboja melepaskan tembakan. Serangan ini bukan hanya sekadar tembakan peringatan, ini adalah serangan langsung yang ditujukan ke posisi-posisi Thailand di sepanjang perbatasan. Ke pos terdepan Thailand dekat kuil Tamuan Thom, sebuah lokasi yang strategis dan sensitif secara budaya. Kuil ini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena lokasinya yang berada tepat di garis perbatasan, simbol warisan yang diperebutkan berusia berabad-abad. Kuil ini, dengan arsitektur kuno dan sejarahnya yang kaya, menjadi simbol dari klaim teritorial yang saling bertentangan antara kedua negara. Baku tembak dengan cepat meningkat, dari sekadar tembakan sporadis menjadi pertempuran sengit. Kedua belah pihak saling membalas tembakan dengan intensitas yang semakin meningkat. Dengan kedua belah pihak menggerahkan bala bantuan untuk memperkuat posisi mereka. Pasukan tambahan dikerahkan ke garis depan, siap untuk menghadapi eskalasi konflik yang lebih lanjut. Dan kendaraan lapis baja ke dalam pertempuran. Kehadiran kendaraan lapis baja menandai peningkatan signifikan dalam intensitas pertempuran, menunjukkan bahwa konflik ini tidak akan segera mereda. Bentrokan menyebar ke titik-titik perbatasan lainnya, dari Tamuan Thom. Pertempuran meluas ke wilayah-wilayah lain di sepanjang garis perbatasan yang panjang, mengungkapkan serangan Kamboja yang terkoordinasi, sebuah operasi militer yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Menunjukkan bahwa drone hanyalah langkah pembuka. Penggunaan drone sebagai provokasi awal mengindikasikan bahwa Kamboja telah mempersiapkan diri untuk konflik yang lebih besar. Mortir dan artileri segera menggelegar melintasi perbatasan, menghancurkan bangunan dan menciptakan kekacauan di kedua sisi, mengubah kuil-kuil kuno menjadi medan perang. Situs-situs bersejarah ini, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kedamaian, kini menjadi saksi bisu dari kekerasan dan kehancuran. Pada sore hari, perang perbatasan skala penuh sedang berlangsung, dengan kedua negara terlibat dalam pertempuran sengit di sepanjang perbatasan. Dengan kedua negara bersedia mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawa para prajurit mereka, untuk mempertahankan klaim teritorial mereka. Untuk beberapa ratus meter tanah yang disengketakan. Pertanyaan pun muncul, apakah nilai dari sebidang tanah kecil ini sepadan dengan biaya yang harus dibayar dalam bentuk nyawa dan sumber daya? Presiden ditetapkan, ini bukan bentrokan singkat. Konflik ini menandai babak baru dalam hubungan antara kedua negara, dan konsekuensinya akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Konflik meningkat secara dramatis pada pukul 3:30 sore. Pasukan Kamboja meluncurkan rentetan roket Grad jauh ke provinsi Surin, Thailand, menargetkan desa-desa dan pasar jauh dari garis depan. Warga sipil bergegas mencari perlindungan saat rumah hancur dan mata pencarian hancur. Penggunaan roket tanpa pandang bulu menandai pergeseran berbahaya. Ini sekarang adalah perang terhadap rakyat Thailand, bukan hanya tentara mereka.
Kamboja bertaruh bahwa meneror warga sipil akan memaksa Thailand untuk bernegosiasi. Sebaliknya, serangan itu melewati batas, memastikan respons Thailand yang sengit. Roket-roket itu adalah pesan aturan lama tidak lagi berlaku. Wilayah itu bersiap untuk pembalasan. Jawaban Thailand cepat dan luar biasa. Pada malam hari, jet F-15 dan Gripen meraung ke wilayah udara Kamboja, menargetkan peluncur roket, artileri, dan pusat komando dengan amunisi berpemandu presisi. Pemerintah Thailand mengklaim membela diri, bersikeras bahwa serangan mereka tepat dan hanya menargetkan sasaran militer. Kampanye udara membungkam situs roket Kamboja dan menunjukkan keunggulan teknologi Thailand. Tetapi menyerang jauh ke Kamboja berisiko eskalasi besar-besaran dan ketidakstabilan regional. Kamboja tidak dapat menandingi kekuatan udara Thailand menghadapi kenyataan baru. Taktik gerilya dan permohonan internasional akan menjadi satu-satunya pilihannya. Konflik telah memasuki fase baru yang berbahaya. Dunia menyaksikan, cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi Ponitsia. Biaya perang yang sesungguhnya segera menjadi nyata, sebuah kenyataan pahit dan suram yang terbentang di depan mata dunia. Laporan awal tentang keterlibatan militer memudar seiring dampak buruk terhadap kehidupan warga sipil menjadi sorotan utama. Penderitaan manusia merajalela di kedua belah pihak yang berkonflik. Beban perang sangat berat menimpa mereka yang tak berdosa, mereka yang terjebak dalam baku tembak, hidup mereka berubah total. Di Thailand, sebuah serangan roket merenggut nyawa setidaknya 12 warga sipil, sebuah pengingat tragis akan sifat perang yang membabi buta. Serangan tersebut menjadi ilustrasi nyata tentang dampak limpahan konflik, yang berdampak bahkan pada mereka yang tampaknya jauh dari zona pertempuran langsung. Puluhan lainnya terluka, tubuh mereka menanggung luka fisik akibat konflik, jiwa mereka terluka oleh trauma yang mereka alami. Rumah sakit penuh sesak, melebihi kapasitasnya untuk menampung banyaknya korban. Tenaga medis bekerja tanpa lelah, berjuang melawan kelelahan dan keterbatasan sumber daya untuk memberikan perawatan kepada yang terluka. Seluruh komunitas tercerabut, kehidupan mereka hancur, rumah mereka menjadi puing-puing. Keluarga-keluarga terpecah belah, ikatan mereka merenggang akibat situasi sulit yang mereka hadapi. Serangan udara Thailand di Kamboja, sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan, menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah buruk. Meski secara kasat mata ditujukan ke lokasi militer, realitas di lapangan jauh lebih bernuansa dan menghancurkan. Serangan udara tersebut menimbulkan korban sipil dan teror yang meluas, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam jiwa kolektif masyarakat terdampak. Serangan udara tersebut menebar ketakutan dan ketidakpastian, memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang aman. Puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka, bergabung dengan kelompok pengungsi yang terus bertambah yang mencari perlindungan dari kekerasan yang tiada henti. Mereka mencari perlindungan di sekolah dan kuil, mengubah tempat belajar dan beribadah ini menjadi pusat pengungsian sementara. Krisis kemanusiaan tengah terjadi, situasi putus asa yang menuntut perhatian segera dan berkelanjutan. Badan-badan bantuan bergegas menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung bagi penduduk yang mengungsi, bekerja melawan waktu untuk meringankan penderitaan. Mereka juga memberikan perawatan medis kepada para pengungsi, merawat luka fisik dan emosional mereka. Petani, pedagang, dan anak-anak menyaksikan kehidupan mereka hancur dalam semalam. Kepolosan mereka dicuri oleh kenyataan perang yang brutal. Bekas luka konflik ini akan terus membekas lama setelah senjata tidak lagi bersuara, sebagai bukti dampak kekerasan dan pengungsian yang berkepanjangan. Kerugian perang tidak hanya diukur dari angka, statistik dan laporan korban, tetapi dalam masyarakat yang hancur, dalam ikatan yang putus dan kehidupan yang berubah tak dapat ditarik kembali. Mereka diukur dalam masa depan yang hilang, dalam mimpi yang padam, dan dalam jalan panjang menuju pemulihan yang ada di depan. Konflik ini berakar jauh di dalam sejarah kedua negara. Pada sejarah panjang sengketa perbatasan yang telah menjadi sumber ketegangan selama berabad-abad. Sengketa ini bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang identitas nasional dan kedaulatan. Terutama krisis Preah-Vihear tahun 2012-2011. Krisis ini menjadi simbol dari konflik yang lebih besar dan hampir memicu perang skala penuh antara kedua negara. Dulu, seperti sekarang, kuil-kuil kuno ini bukan hanya tempat ibadah.
kuil-kuil kuno menjadi titik nyala, simbol yang kuat dari klaim teritorial dan warisan budaya. Bagi semangat nasionalis yang seringkali dipicu oleh politisi dan media, dan eskalasi militer yang mengancam stabilitas seluruh kawasan, putusan Mahkamah Internasional yang seharusnya menjadi solusi damai, gagal menyelesaikan ketegangan yang mendasari, dan malah memperdalam rasa frustrasi dan ketidakpercayaan. Membuat kedua belah pihak waspada, selalu siap untuk kemungkinan terburuk. Dan cepat memobilisasi, menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di perbatasan. Yang berbeda sekarang adalah skala dan teknologi. Perkembangan pesat dalam persenjataan drone, roket yang meningkatkan daya hancur konflik, dan serangan udara presisi yang dapat mengubah jalannya pertempuran dalam sekejap, telah membuat medan perang lebih mematikan dan meningkatkan risiko bagi warga sipil. Dan eskalasi lebih cepat, meninggalkan sedikit ruang untuk diplomasi. Setiap bentrokan memperdalam ketidakpercayaan dan memperkuat narasi permusuhan, dan membuat perdamaian di masa depan lebih sulit dicapai, seolah-olah setiap pertempuran merusak jembatan menuju rekonsiliasi. Pemimpin militer yang dibentuk oleh konflik masa lalu membawa beban pengalaman pahit. Kini memimpin pasukan dengan pandangan yang mungkin dipengaruhi oleh luka lama. Membawa dendam lama ke pertempuran baru, mengabadikan siklus kekerasan. Hantu-hantu Prea Vihear menghantui perang hari ini, sebagai pengingat akan biaya konflik yang belum terselesaikan, memicu siklus kekerasan yang tampaknya tidak ada habisnya, dan kecurigaan yang meracuni hubungan antara kedua negara. Sejarah yang tidak terselesaikan terus membayangi masa kini, kembali dengan kekuatan yang lebih besar, mengancam untuk menelan seluruh kawasan dalam konflik. Perang ini merupakan tantangan langsung terhadap kredibilitas ASEAN. Tradisi blok non-intervensi dan konsensus tidak cocok untuk konflik aktif antar anggota. Indonesia telah menawarkan untuk menengahi, tetapi tangan ASEAN terikat kecuali kedua belah pihak setuju. Kegagalan untuk bertindak berisiko memperdalam perpecahan dan mendorong sengketa wilayah lainnya di wilayah tersebut. Kekuatan eksternal, Tiongkok dan AS, dapat ditarik masuk, mengubah pertarungan lokal menjadi perang proksi. Konflik ini mengancam stabilitas regional, pertumbuhan ekonomi, dan gagasan Asia Tenggara yang damai. ASEAN menghadapi persimpangan jalan berevolusi dan campur tangan, atau berisiko tidak relevan. Hasilnya akan membentuk masa depan wilayah tersebut. Saat senjata berhenti, jalan ke depan tidak pasti dan penuh risiko. Gencatan senjata yang langgeng dan penarikan militer sangat dibutuhkan, tetapi tekanan nasionalis tinggi di kedua ibu kota. Komunikasi langsung antara komandan dan mediasi pihak ketiga, kemungkinan melalui ASEAN dan PBB, sangat penting. Putusan hukum saja tidak akan menyelesaikan masalah nasionalisme dan keluhan sejarah yang mengakar. Tanpa kompromi, wilayah tersebut menghadapi ancaman perang yang berkepanjangan, kehancuran ekonomi, dan bencana kemanusiaan. Prioritas kebijakan gencatan senjata segera, zona demilitarisasi, komisi perbatasan bersama, dan pendinginan retorika nasionalis. Jalan menuju perdamaian sempit, tetapi alternatifnya, perang yang lebih luas, akan menjadi bencana bagi semua. Dunia sedang mengamati. Langkah selanjutnya akan menentukan nasib Asia Tenggara.